Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini, kita bakal ngupas tuntas sebuah topik yang benar-benar luar biasa dari sumber yang sangat kaya makna. Kita bakal ngebahas sesuatu yang sering banget kita anggap sekedar rutinitas. Atau jujur aja ya, kewajiban yang berat banget pas mata masih ngantuk-ngantuknya di pagi hari. Yep, apalagi kalau bukan waktu fajar atau subuh. Tapi gimana kalau saya bilang ke kalian, fajar itu sebenarnya sama sekali bukan beban. Nyatanya, ini adalah peluang spiritual paling menguntungkan yang bisa kalian dapetin sepanjang hari. Coba bayangin skenario ini. Gimana kalau ada yang nawarin kalian uang 5 juta rupiah tunai, cuma buat datang ke sirkuit dan nonton balapan pagi buta sebelum subuh? Wah, pasti banyak banget dong yang rela pasang alarm dan bangun cepet-cepet. Nah, sekarang coba bandingin sama janji sejati dari sabda Nabi Muhammad. Beliau nyebutin kalau menunaikan 2 rakaat sunnah sebelum fajar, itu nilainya jauh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Benar-benar seluruh isinya. Ini semacam ujian nyata kan? Antara logika akal dan iman kita. Kira-kira mana nih yang bakal kalian pilih? Uang tunai 5 juta yang gampang habis atau janji keuntungan spiritual yang nilainya melampaui seluruh dunia yang kita injak ini? Oke, mari kita masuk ke bagian pertama, Sumpah Ilahi Fajar, dan melihat lebih dekat keistimewaan luar biasa dari waktu ini. Buat benar-benar paham seberapa spesialnya waktu ini, kita harus ngintip sebuah rahasia linguistik yang tersembunyi di dalam Al-Quran. Kayak semacam kejutan tata bahasa gitu. Di pembukaan surah Al-Fajr, Allah itu pakai cara yang spesifik banget buat ngasih penekanan. Dalam tata bahasa Arab Al-Quran, kalau ada kalimat yang diawali huruf waw dan kata akhirnya punya bunyi kasroh atau i di ujungnya, contohnya wal fajri, nah itu bukan sekedar kata sambung biasa. Itu disebut qasam alias sumpah ilahi. Logikanya gini, Allah itu kan maha kuasa. Dia sama sekali nggak perlu bersumpah buat bikin perkataannya jadi penting. Jadi ketika Allah secara eksplisit menggunakan sumpah, itu adalah bukti nyata. Pesan yang ada di baliknya itu punya bobot ilahi yang luar biasa penting. Super serius dan pastinya nggak boleh kita abaikan sama sekali. Dan yang lebih bikin takjub lagi, coba perhatiin angka 5 ini. Di dalam surah Al-Fajr, Allah itu nggak cuma bersumpah sekali loh. Menurut penjelasan para ulama, Allah bersumpah dengan 5 hal yang berbeda di awal surah. Dan itu semua dimulai dengan waktu fajar. Bayangin, ketika sesuatu dibuka dengan 5 sumpah berturut-turut yang berpusat di sekitar fajar, ini jelas ngirim sinyal kuat banget ke kita. Ini nunjukin kalau waktu spesifik ini punya signifikansi yang luar biasa tinggi, baik secara astronomis maupun spiritual. Lanjut ke bagian 2, rahasia waktu sahar, yang sebenarnya adalah jendela emas pra-fajar yang sayang banget buat dilewatin. Terus pertanyaannya, gimana cara kita bisa nangkep semua nilai luar biasa itu? Jawabannya, kita nggak bisa cuma bangun mepet di detik-detik terakhir pas azan udah bunyi. Ada kronologi rutinitas pra-fajar yang biasa dilakuin sama orang-orang beriman. Semuanya berawal dari bangun malam buat sholat tahajud, terus lanjut ke tahap kedua yang super penting, beristighfar atau memohon ampunan di waktu sahar. Habis itu, baru deh kita ngerjain 2 rakaat sunnah dan puncaknya ditutup dengan sholat fajar atau sholat subuh itu sendiri. Nah, coba deh fokus ke langkah kedua tadi. Istighfar di waktu sahar ini ibaratnya pemanasan atau semacam peregangan yang benar-benar krusial sebelum kita masuk ke ibadah wajib. Jadi intinya gini, memohon ampunan atau baca istighfar berulang kali di waktu sahar itu bukan cuma komat kamit ritualisan tanpa makna ya. Ini sebenarnya adalah proses peretasan ulang secara psikologis dan spiritual. Istighfar itu kerjanya bersihin sekat-sekat dan kotoran di hati kita yang numpuk gara-gara hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Nah, dengan hati yang udah disapu bersih ini, kalian bakal bisa nyampe ke level khusyuk. Efeknya apa? Kalian bakal bener-bener nikmatin momen sholat itu karena koneksi sama Sang Pencipta udah kebuka lebar, jernih banget. Jadi sholatnya bukan cuma buat sekedar ngegungurin kewajiban aja. Masuk ke bagian 3, kita bakal bahas soal menata hati dan apa aja sih manfaat dari istighfar ini di kehidupan nyata. Praktek bangun sebelum fajar ini bukan cuma soal rutinitas ibadah di masjid aja loh. Ini punya semacam rahasia kecil yang manfaatnya langsung kerasa di dunia nyata, yang secara harfiah bakal ngebentuk karakter harian kita. Al-Quran, khususnya di surah Ali Imran dan Adz-Dzariyat, ngasih janji 4 perubahan karakter yang masif banget buat siapa aja yang rajin beristighfar di waktu sahar. Pertama, kalian bakal dilatih jadi pribadi yang jauh lebih sabar. Kedua, tingkat fokus atau khusyuk kalian bakal ningkat drastis. Ketiga, hati yang lapang bakal bikin kalian jadi orang yang dermawan, jadi rajin berinfak karena ngerasa selalu cukup. Dan yang keempat, setiap tindakan kalian di kehidupan nyata bakal dibimbing biar selalu benar, entah itu cara ngeliat, dengar, atau melangkah. Benar-benar tempat latihan yang sempurna buat sukses di dunia nyata.
Sekarang, coba kita tarik ke pengalaman sehari-hari. Bayangin perasaan stres pas kalian bangun kaget pas azan udah berkumandang. Langsung panik nyari alarm, lari-lari ke kamar mandi dan pikiran masih kemana-mana. Jiwa tuh rasanya sama sekali belum siap dan nggak terkoneksi. Beda banget kan ceritanya kalau kita bangun lebih awal di waktu sahar? Kalian punya waktu buat siap-siap dengan tenang. Jiwa jadi lebih damai. Dan karena kalian datang ngadep dengan hati yang udah bersih dan terkoneksi penuh, ini kayak ngasih garansi kalau doa-doa kalian pagi itu masuk ke jalur cepat buat dikabulin sama Yang Maha Baik. Nah, ini dia klimaksnya. Bagian 4, pertemuan kosmik dan perkumpulan luar biasa para malaikat. Kalau kalian pikir persiapan personal tadi udah keren, tunggu dulu. Karena sebenarnya ada sebuah kejadian tak kasat mata, sebuah peristiwa kosmologis super epik yang terjadi persis di momen Fajar. Berdasarkan sebuah hadis yang sangat menakjubkan, Fajar itu bukan sekedar perubahan dari gelap ke terang. Ini adalah waktu pertukaran giliran kerja yang sesungguhnya buat para malaikat. Bayangin, malaikat malam yang tugasnya ngawasin bumi belum pada balik, malaikat yang tugas siang udah pada turun. Semuanya pada kumpul jadi satu tepat di waktu Fajar. Artinya, pas kalian ngelangkah masuk ke masjid, tempat itu tuh benar-benar lagi penuh sesak sama kehadiran dimensi ilahi. Berkumpulnya mereka di situ jelas bawa berkah yang berlapis-lapis. Ada konsep yang benar-benar bikin merinding dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda. Coba resapi skenario ini. Saat kalian keluar rumah buat sholat dan nyari ilmu di waktu fajar, para malaikat itu secara harfiah ngebentangin sayap mereka karena ridho sama apa yang kalian lakuin. Nggak cuma itu, mereka ikut ngucapin amin buat setiap doa yang kalian panjatin. Makhluk-makhluk suci ini memohon langsung ke Allah buat ngampunin kalian. Keren banget kan? Melewatkan waktu fajar itu berarti kita ngelewatin peluang emas di mana seisi alam semesta yang dipenuhi malaikat lagi bikin petisi kebaikan khusus buat nama kita. Wah, sayang banget kalau sampai kelewatan. Jadi, setelah ngebongkar semua bukti dan fakta luar biasa ini, saya punya satu pertanyaan buat kalian renungin. Besok pagi, pas alarm kalian bunyi, apakah itu murni cuma buat ngejar urusan duniawi aja, atau buat dunia dan segala isinya? Malam ini, mari kita ubah pola pikir kita. Mari kita tantang diri sendiri buat secara aktif ngejar kekayaan spiritual tak ternilai yang diam-diam lagi nungguin kita saat fajar menyingsing besok. Terima kasih banyak udah gabung di sesi bedah materi kita kali ini. Semoga pembahasan ini bikin kalian makin semangat buat terus ngegali ilmu. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.